Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan tentang produk-produk apa yang kami jual di masyarakat, ya tentunya sesuai dengan panduan umum yang ada di Pinbook pada saat itu. Jadi di samping permodalan, kami membutuhkan penyaluran dana, kemudian untuk penguatan permodalan kami mengajak anggota untuk berpartisipasi di dalam penyediaan dana. Bahkan di tempat-tempat yang lain menyatakan, Pak, kalau di sini ya mohon maaf jangan buka koperasi, di sini itu orang lebih suka untuk nginjam. Kalau nabung tidak mungkin. Saya coba dengan sistem kami, alhamdulillah malah di situ lebih dominan yang nabung daripada yang melakukan pinjaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah ini produk penyaluran kami. Ada penyaluran dana yang dalam KSBS menggunakan produk-produk yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ada jual beli, ada bagi hasil, ada sewa. Itu yang kami terapkan. Mohon maaf sebelumnya kami karena kurang referensi pada saat itu, kami mencoba bahkan karena di pesantren sudah terbiasa dengan sistem baksil masail. Awal-awal kami juga malah untuk membiasakan masyarakat untuk beralih aja. Sehingga apa? Nah, dari kajian teman-teman menyatakan, Pak, sebetulnya pakai apa itu kalau model-model penyaluran uang itu macam-macam caranya. Yang penting bagaimana ini bisa jadi halal seperti itu. Jadi tidak hanya jual beli bagi hasil kemudian sewa, enggak. Tapi ya bahkan di situ ada teman-teman kita yang alim di dalam fikih menyatakan, wah kalau untuk cara mendapatkan keuntungan gampang aja Pak sebetulnya. Dengan nazar pun juga bisa itu. Jadi andaikan orang pinjam kemudian nazar untuk memberikan ini, yaitu bisa saja. Ya, kemudian sempat pada saat itu Kiai Ma'ruf Amin datang ke Surabaya diundang oleh BI, awal-awalnya ada BI itu. Kemudian saya tanya tentang bagaimana Kiai, karena kok produk nazar itu kan juga sebetulnya bisa dijadikan solusi untuk bagaimana orang itu keluar dari riba. Ya, malah Kiai Ma'ruf bilang, wah nazar itu mohon maaf itu. Katanya Kiai itu bahasa kasarnya, Kiai Ma'ruf bilang itu ibarat kentut. Maksudnya Kiai ya kalau kentut itu kan nggak boleh rame-rame, itu kan nggak boleh suara sopan santunnya nggak boleh suara keras, tapi itu juga dibutuhkan katanya untuk sebagai solusi dari biar tidak sakit perut. Cuma itu kan harus ada kalangan tersendiri, nggak bisa dibuat sebuah produk katanya Kiai Ma'ruf seperti itu. Sehingga dengan itu kemudian kita kaji lagi, kemudian bagaimana mencari sebuah solusi yang menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional itu. Jadi sesuai dengan ini kami menerapkan ada 3 kategori besar cara kita mengambil keuntungan. Ada sistem jual beli, ada bagi hasil, ada sewa. Lanjut. Kemudian dari produk jual beli yang saat ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada murabaha, salam, istisna, dan istisna paralel. Yang kami terapkan kebanyakan di sini adalah murabaha. Kemudian salam ada sebagian ya kecil, tapi kami untuk membiayai petani terutama yang terkait dengan pertanian, produk-produk yang sifatnya salam itu agak kesulitan, maka yang banyak kami untuk pertanian itu adalah membiayai dari sektor penyediaan sarana produksi ya. Saprotan sarana produksi pertanian itu yang kami dengan sistem murabaha. Yang penting bagaimana kami bisa membantu para petani-petani itu untuk mendapatkan permodalan dalam rangka melangsungkan pertanian. Kemudian ada istisna. Kalau istisna ini agak banyak tapi masih didominasi murabaha di dalam penerapannya. Lanjut. Kemudian murabaha, saya pikir ini adalah pembiayaan berdasarkan jual beli di mana KSPBS bertindak selaku penjual ya dan anggota selaku pembeli. Kemudian harga diketahui bersama. Kalau di dalam bahasa kitab klasiknya itu dikatakan ayyukhbiral mushtari bi thamani mashtarahu wa yabi'ahu bimislihi biribhin. Jadi ini dalam fikih klasik murabaha dilakukan secara tunai
Dan dalam praktek koperasi, anggota dapat membayar secara cicilan. Ini di dalam kitab klasik seperti itu. Kemudian kita cari dalil bagaimana bahwasanya menjual secara ajil, secara dengan cara tidak tunai, itu malah di situ ada barokah. Salah satu final barokah, termasuk al-bai' ila ajalin di situ. Maka disitulah pas dengan produk-produk apa yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi karena tidak membayar secara tunai, anggota dapat diminta untuk memberikan jaminan sebagai dari jual beli tersebut. Lanjut. Kemudian dalam kitab fikih itu juga, ini mohon maaf, ini kajian perpaduan dari ini hasil apa itu fatwa DSN, kemudian kami sesuaikan karena mohon maaf, karena komunitas kami adalah pesantren, itu kalau tidak ada dasar kitab klasiknya itu masih ini ya, timbul beberapa perdebatan yang terkait dengan ini. Baru ketika disajikan dengan perpaduan fatwa dasar atau takbir dalam kitab kuningnya, baru mereka pasti bisa menerima seperti itu. Bahkan dalam penyampaian produk itu sih saya terjadi perdebatan dahulu di dalam awal pembukaan. Itu mesti terjadi tanya jawab sehingga mereka sampai mereka tuntas yakin dengan keabsahan daripada produk ini ya, baik secara fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun secara kajian kitab kuningnya seperti itu. Jadi penjual memberi barang secara langsung dari pihak pertama, dalam koperasi syariah barang dikirim langsung kepada anggota, bahkan anggota ada pembeli sendiri sebagai wakil dari KSPBS dalam pembelian. Kemudian KSPBS dapat meminta uang muka anggota untuk membeli barang tersebut secara murabahah. Kemudian anggota, apabila anggota membayar tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, maka anggota dapat meminta keringanan atau diskon, tapi diberikan atau tidaknya tergantung KSPBS selaku penjual, karena itu sudah haknya koperasi. Jadi ini produk ini banyak dijadikan solusi. Lanjut aja di berikutnya. Slide berikutnya. Jadi ini banyak sebagai solusi daripada orang-orang, terutama pedagang pasar yang melakukan hajatan, ya, acara-acara hajatan. Mereka sudah tidak mengganggu daripada aktivitas bisnisnya, sehingga ketika dia mau menikahkan putra putrinya semisal, maka dia tinggal melampirkan daftar apa yang dibutuhkan oleh koperasi ya, oleh anggota itu. Kemudian dia kerjasama dengan koperasi, Pak saya butuh ini, jadi kami yang menyediakan atau kami wakil untuk membelikan, kemudian nanti kita akad jual belinya. Habis itu ya setelah acara hajatan mereka membayar baik secara tunai, kalau tidak nututi maka itu adalah diangsur. Itu sebagai solusi dari banyak permasalahan yang kadangkala acara hajatan itu mengganggu modal usahanya. Maka prakteknya adalah KSPBS ya melakukan pemesanan, kemudian yang kedua beli kepada pihak ketiga, kemudian langkah ketiga KSBS melakukan penjualan, kemudian dilakukan pembayaran. Skemanya seperti itu. Kemudian banyak juga di sini anggota yang membutuhkan modal kerja, kadang-kadang berupa sepeda motor, ya kita belikan, kemudian diangsur, BPKB-nya kita pegang sebagai jaminan. Itu banyak, hampir mendominasi saat ini murabahah di tempat kami, itu posisinya 56%, Mas Yan. 56%. Lanjut. Kemudian ijaroh. Nah, di sini ijaroh al-muntahiyah bitamlik. Jadi ijaroh dalam KSBS bersifat operating ijaroh ya, koperasinya selaku operating ijaroh, bukan financialist ataupun kapitalis ini ya. Artinya sebagai pemilik sewa atau aset KSBS berfungsi dan bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewakan. Dan dalam melakukan ijaroh dapat memberikan opsi bagi anggota untuk memiliki objek disewa, objek yang disewa
ini ada dua cara ya. Nanti dengan bai'ul muwaddo'ah di akhir waktu ada dengan cara bil iktina itu ya. Ijarah muntahiyah bitamlik, tamliknya itu atau ijarah bil iktina itu terakhir kepemilikannya adalah harga angsuran terakhir itu dijadikan harga dengan cara bai'ul muwaddo'ah, baik di bawah harga ataupun dengan cara hibah dari KSBBS. Pada dasarnya ini skemanya seperti ini menurut fikih. Jadi ada mukjir, ada mustajir, ada pihak ketiga ya yang menyuplai untuk pembelian barang yang barangnya itu nanti akan disewakan. Lanjut. Jadi dalam penerapan koperasi ini adalah ada sewa ya. Jadi ini beli ataupun nanti itu adalah modal sewa. Kemudian yang kedua disewakan kepada anggota. Kemudian anggota bayar angsuran. Kemudian terakhir dengan cara akad jual beli. Lanjut. Mudharabah ini adalah BMT atau KSBS sebagai sohibul mal dan anggota sebagai mudharib atau pengelola usaha. Dalam fikih klasik yang dibagikan antara keduanya adalah keuntungan ya. Keuntungan yaitu hasil dikurangi biaya-biaya. Dalam konsep koperasi syariat yang dibagikan adalah revenue. Jadi karena seringkali terjadi kesepakatan antara KSBBS dan besar biayanya yang digunakan oleh anggota itu fluktuatif ya. Maka daripada itu nisbah bagi hasil disepakati di muka termasuk apabila terjadi kerugian ya. Terjadi kerugian. Nah, dalam penerapan koperasi ini adalah yang kami terapkan awalnya memakai profit and loss sharing. Kemudian dari situ kita susah untuk mengontrol biaya. Sehingga apa? Ketika dalam penerapannya maka lebih mensepakati terhadap apa itu penerapan revenue sharing. Dan ini mohon maaf penerapan kepada koperasi syariah itu kami biasanya kalau pada toko kelontong kami mengambil satu atau dua komoditi dari perdagangannya. Dari komoditi perdagangannya itu yang di mana perputaran yang paling tinggi di situ kami terapkan. Jadi penerapan dari situ. Jadi penerapan daripada kami biasanya modalnya mereka semisal yang terbesar itu adalah di beras ataupun permodalannya yang banyak di situ perputaran di beras ataupun di LPG semisal, maka modalnya mereka kita suruh tarik kemudian kita ganti modal kita. Nah, disitulah terjadi konsep bagi hasil. Mereka ngambilnya berapa, kemudian jualnya berapa, kita sepakati nisbah bagi hasil di situ. Nah, sehingga apa? Kita ketika melakukan audit terhadap hasil usahanya cukup kepada dua komoditi itu, tidak kepada komoditas yang lain, tidak merepotkan kita di dalam menghitung bagi hasil. Cukup mereka ketika melakukan pembelian atau kulakan ya, itu mereka menyetorkan kwitansi dari pembelian itu, kemudian kita cek benar, ya udah habis, kemudian kita lakukan sistem bagi hasil seperti itu. Lanjut. Nah, skemanya seperti ini ya. Jadi ada KSBBS ya. Tetap kita melakukan bagi hasil ya. Tetap andaikan terjadi kerugian ya. Kerugian daripada modal itu adalah menjadi tanggung jawab KSBBS. Tapi saya yakin tidak ada orang usaha berkeinginan rugi atau berkeinginan rugi. Saya kira semua usaha menginginkan pendapatan karena pada prinsipnya tijarah adalah taklibul mal li ajli ribih. Jadi mengelola harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dari sinilah kita lakukan pendampingan dengan cara mengontrol jumlah stok yang dimiliki, kemudian jumlah pembelian yang dilakukan, seperti itu. Lanjut pada konsep pembiayaan musyarakah ya. Musyarakah ini adalah sama-sama modal antara BMT bermodal, kemudian juga anggota melakukan permodalan juga. Jadi di sini adalah terjadi partnership antara BMT dengan anggota, masing-masing berkontribusi tentang dana.
Jadi keuntungan dan kerugian ya sesuai dengan kaidah fikih arib ala mattafaqa wal khasara ala qadril malain. Jadi kalau keuntungan adalah dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Jadi selaku syarik ya, KSPBS berhak ikut juga dalam mengatur, menentukan manajemen sesuai dengan atau mengatur sebuah bisnis prosesnya sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam musyarakah. Jadi konsepnya seperti ini musyarakah yang kami terapkan. Dan di sini alhamdulillah bukan berarti tidak ada yang mau, tapi posisi kemarin kami lihat bahwasanya yang musyarakah melakukan musyarakah itu posisinya masih 14%. Masih 14% dari total penyaluran kami itu sekitar 1,4 triliun, posisi musyarakah itu ada 14%. Kemudian lanjut gadai, tapi gadai ini rahan. Rahan adalah penyerahan jaminan untuk itu dijadikan sebagai jaminan atas hutang. Kalau dalam bahasa kitab klasiknya itu ja'lu malin wasiqatan lidainin lazimahu yustaufa bi indat aduril wafa. Jadi dalam rohan dalam syariah memiliki dua makna, ada rohan tasjili, ada rohan hiyazi. Jadi yang tasjili adalah penyerahan barang ya, tapi hanya dokumennya saja yang ditahan, barang masih digunakan oleh pemilik ya. Itu adalah rohan tasjili. Kemudian ada rohan hiyazi, yakni penyerahan barang secara fisik sehingga pemilik tidak dapat menggunakan lagi apa yang dijadikan jaminan atas hutang yang diterimanya. Lanjut. Di sini biaya rohan adalah bahwa kalau dalam bahasa kitabnya anam unatur rohni min ta'amihi wa kiswatihi wa maskani wa hafidhi wa hirzihi wa mahzanihi wa khairi dzalik ala rohin. Jadi kewajiban daripada orang yang menggadaikan. Jadi semisal menggadaikan sapi ya biaya perawatan dan lain sebagainya adalah menjadi tanggung jawab daripada rohin. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi kalau di pesantren harus diberikan seperti ini. Nah ini Bapak sekalian, kemudian positioning daripada KSPBS dan anggota. Jadi dalam murabahah ini KSPBS sebagai penjual, anggota sebagai pembeli, salam pun juga demikian ya. Kemudian istisna pun juga demikian. Nah, dalam akad mudhoroba dan musyarakah, nah ini mudhoroba ini KSPBS atau BMT sebagai sohibul mal ya. Kemudian anggota sebagai mudhorib. Kemudian musyarakah ini partnership sama-sama bermitra antara koperasi dengan anggotanya. Ini lanjut. Itu daripada produk-produk yang saat ini alhamdulillah bisa tersalur dari perputaran uang yang ada di kami itu saat ini ada 1,4 triliun. Ini alhamdulillah tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Kemudian kafalah, nah ini pengembangan terkini ya. Jadi kalau yang tadi itu Qorod bin Nazar itu ya mohon maaf ketika diimplementasikan di dalam sistem IT, maka di situ hampir sekali mirip sekali dengan bunga. Maka daripada itu kami cukupkan, kami hentikan dan alhamdulillah menemukan yang sudah, artinya dulu awal-awal mungkin masih seperti itu caranya, tapi saat ini alhamdulillah mereka sudah anggota-anggota kami sudah familiar dengan fatwa dari DSN MUI, termasuk kita lengkapi dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab-kitab salaf. Itu yang kami sampaikan. Kemudian produk kafalah, ada wakalah, ini kan kafalah dan kafalah ini kan ghairu tijari pada dasarnya. Jadi bukan akad yang bisnis, tapi ini in between, bisa berlaku tijari, bisa ghairu tijari. Maka di sini kalau diterapkan dalam konsep bisnis ya, kafalah anggota sebagai makful anhu, kemudian yang wakalah
berarti anggota yang mewakilkan ya. Kemudian ada hiwalah. Nah, ini ternyata di sini pun juga sempat terjadi hiwalah di dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Di situ efektif sekali diantaranya. Mohon maaf tadi belum saya sampaikan dalam slide karena waktunya saya hitung-hitung kayaknya nggak nutut itu loh. Sehingga kami yang produk-produk umum aja, termasuk juga hawalah atau hiwalah ya. Ini adalah KSBBS adalah memindahkan ya sebagai muhal ya. Kemudian yang anggota ini adalah sebagai penerima hutangan atau mukhil ya. Rohan penerima KSBS sebagai penerima gadai, kemudian anggota sebagai ini. Dan pada dasarnya Rohan yaitu adalah jaminan yang kita terima sebagai bagian daripada analisa saat ini, tapi juga berkembang dengan masyarakat yang banyak menyimpan terutama kultur masyarakat Madura dan umumnya lebih khusus lagi adalah orang-orang Madura itu kan. Itu lebih sukanya nyimpen bisnisnya itu ada di dua, kalau ndak sapi ya emas itu. Sehingga dorongan daripada itu kami juga menerapkan model gadai emas gitu ya. Tentunya butuh keahlian tersendiri terkait dengan gadai emas ini gitu. Dan alhamdulillah saat ini juga tumbuh subur karena apa? Di situ adalah keinginan anggota bisa terfasilitasi hartanya yang berupa emas ketika dibutuhkan untuk dijadikan permodalan, maka bisa dicairkan dengan produk arahan emas yang ada di koperasi. Lanjut. Mungkin setelah penyaluran kami langsung pada pembiayaan bermasalah. Langsung aja ini yang jelas di dalam berbisnis itu tidak akan lepas daripada resiko ya. Jadi atau yang non performing ya. Jadi ini mesti ada katakanlah ada ada keuntungan juga ada resiko ya, pasti tidak bisa dilepaskan. Allah menjadikannya memang berpasang-pasangan antara untung dengan kerugian. Tapi bagaimana kalau bisa sih untung terus itu kan, kerugian itu tidak mau, sama dengan kita sehat terus maunya tidak mau sakit. Tapi alhamdulillah ya, bagaimana bisa menekan sakit itu ya ada, tapi tidak terlalu parah dan tidak berdampak, harusnya kayak seperti itu. Jika mengaku pada kesehatan ya harusnya kalau koperasi itu tidak melebihi dari 5%, kalau Bank Indonesia saat ini malah 3% ya, itu 3 di OJK itu ya. Kalau koperasi insya Allah 5% ini masih termasuk anak soleh ini ya. Jadi masuk dalam kategori anak soleh ini. Bahkan mungkin lebih daripada itu masih ditoleransi itu, karena bagaimanapun koperasi itu penyelesaiannya beda dengan sistem perbankan, karena di koperasi itu ada dana cadangan yang memang diperuntukkan untuk menutup kerugian di akhir tahun. Seperti itu. Jadi kami melakukan penerapan kolektabilitas roda 4, ada lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Lanjut. Lancar, ya mohon maaf ini masih kami mengikuti yang dahulu. Jadi lancar, bayar tepat waktu, kemudian kalau ada tunggakan, itu tunggakan tidak lebih daripada 3 bulan. Itu kami masih mengategorikan lancar. Kemudian kurang lancar, terdapat tunggakan biayaan yang melebihi 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian atau jatuh tempo di akhir tidak dari lebih 1 bulan setelah jatuh tempo, kok sampai 1 bulan itu ya itu tidak terlunasi, maka itu masuk dalam kategori di angsuran terakhir, maka dikatakan kategori tidak lancar. Kemudian diragukan adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melebihi 6 bulan sampai dengan 12 ya, atau jatuh tempo di akhir 1 bulan setelah atau hingga 2 bulan setelah jatuh tempo. Macet, nah ini tunggakan bayaran angsuran pokok ataupun margin yang sudah melewati 12 bulan ya, atau jatuh tempo lebih dari 2 bulan. Kategori kami masih seperti itu. Termasuk juga di sini mohon maaf belum kami sampaikan, kalau toh pembiayaan itu konsepnya bagi hasil ya, itu kalau dari
apa itu prediksi ya, prediksi keuntungan revenue-nya itu di bawah 70% daripada itu ya kami melakukan audit, kemudian melakukan penyesuaian dan melakukan pendampingan ya biasanya seperti itu. Lanjut. Faktor penyebabnya ini banyak, insya Allah banyak yang sudah ini, yang jelas perubahan di luar kondisi BMT ya dan anggota seperti ya kayak saat ini kondisi COVID seperti ini ya, ini terus terang NPF itu jadi tidak terkendali, jadi sudah melebihi 10% kalau kondisi saat ini karena pun bisnis terganggu. Kemudian karena tidak mampuan anggota dalam mengelola usahanya, ya ini diantaranya. Kemudian tidak mampu mengendalikan cash flow. Jadi rata-rata, mohon maaf, bahkan koperasi-koperasi pun yang sudah berkoperasi itu manajemennya cuma manajemen cash flow aja itu kalau ada. Dari disitulah kita ajari anggota kami, paling tidak di cash flow itu dia harus paham ya. Sehingga apa? Ada pendampingan yang kami berikan. Kemudian anggota tidak kompeten dan terbatas dalam pengetahuan usahanya. Lemahnya pengawasan dari kita ya. Jadi kita itu seringkali alhamdulillah karena kami kebanyakan pakai sarung ya yang di daerah-daerah kecuali yang di kota besar. Alhamdulillah ketika datang sore-sore disangkanya ngundang tahlilan atau apa ya. Padahal di situ adalah silaturahim untuk bagaimana memantau perkembangan usaha yang dilakukan oleh anggota. Itu harus dilakukan. Kemudian ini diantaranya mungkin jarang berkunjung. Atau munculnya pesaing baru yang mereka itu secara kualitas atau kuantitas mereka kalah bersaing. Bisa jadi di situ akan jadi masalah. Atau material terbatas ya, atau konsumennya menurun. Itu bisa jadi. Jadi pada saat ini ya, disinilah butuhnya pendamping tapi dengan keterbatasan saat ini sangat luar biasa dampaknya ya. Kemudian sehingga kita juga harus berhati-hati di dalam penyaluran terutama saat ini masih mengutamakan anggota yang benar-benar memang jaminan simpanan keanggotaannya itu mumpuni atau kalau tidak ya ditambahkan dengan kalau jaminannya itu simpanan anggotanya melebihi dari kebutuhan dana ya yang dibutuhkan untuk permodalan, maka kita minta untuk menambahkan jaminan sebagai penguat atas transaksi yang dilakukan. Kemudian bisa jadi ini penyebab bermasalah itu adalah faktor broken home ya atau yang lain, atau BMT kurang perhatikan marketable daripada jaminan hanya dianggap sebagai pelengkap ya, memperhatikan resiko seandainya pembiayaan bermasalah. Lanjut. Itu permasalahan gejalanya mudah sekali ini. Jadi biasanya tidak kooperatif gitu ya. Itu seringkali terjadi karena tidak kooperatif. Kok biasanya datang, biasanya nabung, kok tidak nabung. Kemudian kegiatan produk yang menguntungkan berhenti. Biasanya apa? Oh usahanya ini. Kok dia kemudian dari komoditinya yang terhenti, maka di situ juga akan menyebabkan gejala itu timbul ya, gejalanya akan timbul. Mohon maaf, saya lanjut. Dik Jokon dik pitutik. Kemudian saldo tabungan nurun. Ini sudah antisipasi nih. Jadi takai kemarin itu luar biasa. Jadi orang ketika usahanya tidak berjalan, maka usahanya tabungan banyak ditarik gitu. Tapi alhamdulillah di sisi lain kok kemudian Allah memberikan tabungan. Kami dari kreativitas teman-teman membuat bundling produk dan macam-macam itu juga bisa meningkatkan funding dan lendingnya. Kemudian peningkatan jumlah frekuensi permohonan pembiayaan. Nah ini kok terus mengajukan pembiayaan lagi ini kan juga harus antisipasi. Jadi perpanjangan angsuran ya sebelum waktunya atau angsuran sering terlambat, ini adalah gejala-gejala awal yang harus kita waspadai.
melunasi sebelum jatuh tempo. Nah, itu yang paling itu pengalaman kami dahulu, orang ngajukan pembiayaan kemudian dilunasi, ngajukan lagi dilunasi sebelum waktunya. Nah, itu biasanya orang seperti itu karena belum menemukan sesuai dengan target. Maka daripada itu ketika dikasih besar bukan berarti langsung BMT ngasih besar, enggak. Oh, ini orangnya baik, sebelum waktunya sudah lunasi, enggak baik gitu. Yang baik itu bagaimana normal itu. Itu yang baik sebetulnya di dalam penyaluran biayaan. Lanjut. Dampaknya pasti BMT rugi besar ya, laba menurun, modal semakin turun, apalagi dengan pembentukan PPAP ya. Ini akan semakin meningkat, laba mesti terkuras. Kemudian kolektibilitas mesti meningkat, dan tingkat kesehatan biayaan semakin turun. Ini bisa-bisa BMT-nya kolap itu kan, akibat daripada banyaknya biaya yang macet. Kemudian biaya operasional akan tinggi, terutama transport bagian penagihan ini luar biasa. Kemudian BMT tidak bisa melakukan ekspansi karena keterbatasan dana, reputasi BMT semakin buruk berakibat berkurangnya tampung atau ya dana yang masuk kepada anggota karena apa? Bagi hasilnya tidak kompatibel seperti itu. BMT dianggap dolim, ya, bertindak dolim kepada investor apabila dalam penyaluran pembiayaan ya pembiayaan yang bermasalah, prosesnya tidak prudensial sehingga BMT tidak memberikan bagi hasil yang kompetitif, yaitu tadi ketika wah ya kalau minjam sekian tapi kalau masih bagi hasil kok kecil banget, ya ini zalim, ini tidak pantas kan itu. Jadi banyak permasalahan-permasalahan nanti yang akan dihadapi oleh BMT ketika kita tidak bisa mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah. Jadi apa pencegahannya? Ya sistem dan prosedur harus diperbaiki, kemudian harus objektif, hindari subjektif, kemudian miliki prinsip kode etik atau minimal prinsip prudensial yang harus tetap dijaga. Harga diri, kehormatan itu tetap dijaga, jangan sampai dikatain zalim dan sebagainya. Kemudian lengkapi dokumen sebelum realisasi. Ini yang sering ceroboh, kadang-kadang di dalam penulisan nik aja tidak lengkap itu. Atau nomor telepon yang banyak itu malah kadang-kala di telepon yang mohon maaf permasalahannya kadang-kadang karena mungkin sudah ada kong kali gong ya dengan petugas, kadang nomor telepon karena orang itu nggak punya telepon atau sengaja telepon itu tidak diaktifkan atau malah yang bermasalah itu telepon yang diberikan adalah yang dicatat nomornya petugasnya sendiri. Jadi harus dilakukan perbaikan. Kemudian awasi pencairan pembiayaan, lakukan pengawasan, kuatkan iman. Nah ini faktor penilaian tetap ya 5C atau 5P sama aja. Lanjut. Jadi beberapa petunjuknya. Kualitas pembiayaan penting daripada ekspansi. Jadi kita menjaga daripada memperbanyak ekspansi, lebih baik mengefektifkan yang sudah ada. Kejujuran anggota adalah skala prioritas dalam penilaian. Jadi ini kita biasanya untuk mengecek kejujurannya adalah dalam survei itu mesti tidak mencukupkan dengan wawancara, tapi juga kita menanyakan kepada tetangga kanan dan kirinya dengan cara yang baik tentunya biar tidak terjadi persinggungan. Kemudian jika tidak memahami usaha anggota, jangan diberikan pembiayaan. Ini antisipasinya. Putusan biayaan tanpa ada tekanan hati. Jadi kalau ada saudaranya, maka yang lain anggota petugas yang lain yang menganalisa. Tidak boleh. Ya kan? Kemudian yang kelima, ya terlalu naif kalau fokus hanya pembiayaan kepada agunan. Ini saya pikir sama saja di semua BMT sudah insya Allah ada. Termasuk di mohon maaf kami bersama teman-teman BMT itu kan pernah membuat kisah sedih pengelola BMT itu juga diantaranya penyebabnya di sini ya kan. Kemudian bila anggota minta jawaban putusan ya secepatnya, jawaban paling tidak adalah kalau kami saya tolak. Kalau kenapa ya kan? Kalau ingin cepat-cepatan, nah ini yang jelas ini tidak beres itu. Kecuali ya memang kita paham terhadap karakter bisnisnya. Lanjut.
evaluasi ulang, ya kan, yang menyangkut tentang manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, ini ya, aspek nilai jaminan. Ini khususnya untuk aspek yuridis jaminan berkonsultasi dengan konsultan hukum. Kami punya konsultan hukum, tapi mungkin BMT-BMT yang kecil itu masih belum. Tapi kalau sudah besar harus ada konsultan hukum yang terkait dengan bagaimana penguatan dokumen-dokumen yang kita salurkan dalam bentuk pembiayaan. Baik, lanjut. Jadi di sini kami biasanya untuk petugas AOP, biasanya aku bagian AO, bagian penagihan, ini melakukan pengelompokan ya tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jadi ada yang pertama melalui revitalisasi proses, kemudian ada penyelesaian ya. Jadi ada revitalisasi itu di penanganan, kemudian juga ada penyelesaian dengan cara jaminan, kemudian penyelesaian dengan agen ataupun pengacara kalau toh memang nanti bermasalah. Kemudian ada yang di penyelesaian dengan pemutihan. Nah, ini yang dihindari. Setiap usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi sebelum diproses secara hukum, semaksimal mungkin dilakukan penyelesaian secara persuasif atau ajakan kesadaran kepada anggota untuk menyelesaikan pembiayaan. Nah, ini biasanya kalau sudah pembiayaan batuk-batuk, ini bagian penagihan, itu biasanya dicatat dan di-Fatihai didoakan. Sebagaimana Pak Ayubi itu, kalau umroh itu nama anggota-anggota yang macet dalam pembiayaan, itu di-Fatihai satu-satu itu diredo itu. Biasanya seperti itu, didoakan. Sehingga rezekinya bisa lancar, punya kesadaran, sehingga aktif kembali. Jadi untuk optimalisasi penanganan dilakukan seperti itu. Jadi prosesnya bagaimana? Ya, dilakukan proses berdasarkan evaluasi tentang pembiayaan yang dilakukan, terdapat indikasi apa ya, usaha anggota masih berjalan atau hasil usaha anggota diyakini masih mampu ya untuk memenuhi kewajiban kepada BMT. Jadi revitalisasi yang dilakukan ini adalah sebetulnya yang mendasari dari wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bukan berarti ditunggu terus enggak, tapi mereka kita carikan solusi bagaimana mereka bisa melakukan pembayaran bisa menjadi maisarah, dari usrah menjadi dari dzu usrah menjadi maisarah, seperti itu. Jadi kita lakukan proses revitalisasi di situ. Jadi kita lakukan penjadwalan ulang. Makanya BMT biasanya kalau kami itu di atas tanggal 20 itu adalah menyalurkan tidak boleh banyak kecuali memang yang sudah teruji ya tentang kelancarannya. Tapi kalau belum teruji, anggota baru masih baru mengajukan, itu tidak boleh mengajukan apa itu di tanggal-tanggal yang di atas tanggal 20, apalagi tanggal 25 itu fokus di dalam penagihan. Jadi tidak ada penyaluran seperti itu. Jadi yang dilakukan dalam revitalisasi adalah rescheduling. Jadi ini kelihatannya kita melihat bahwa syarat-syaratnya adalah potensi usaha masih bagus, kemampuan masih ada, kemudian cuma problem cash flow aja, atau ada plafon masih tetap. Jadi ini biasanya anggota yang biasanya mungkin pada saat itu pengajuannya di akhir sehingga cepat terganti bulan, maka daripada itu biasanya jadwal angsurnya ditaruh di depan. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi dengan perpanjangan ya jadwal angsuran, kemudian grace period-nya diperpanjang dari kemampuannya semisal ngangsur 1.200.000 menjadi 800 atau 900 dan seterusnya. Lanjut. Itu proses yang kemudian restruktur, ya maaf ini juga sama, jadi tinggal melihat potensi usaha, kemudian masih ada kemampuan, kemudian problem cash sementara, plafon bisa dirubah. Artinya bisa dirubah jangka waktu atau angsuran, grace period, kemudian jumlah angsuran diperkecil, jumlah plafon, kemudian persyaratan jaminan itu bisa dilonggarkan, atau kalau memang outstandingnya lebih kecil, maka di situ dilakukan restructuring lagi, gitu kan. Lanjut.
rekondisi ini adalah sama, kita masih melihat bagaimana melihat potensi usaha masih ada, sarana memadai, problem cash flow ya, atau plafon atau berubah atau ada perubahan nanti jangka waktu, jadwal angsuran, harga jual atau jaminan, kemudian perubahan dan skala atas status debitur. Itu bisa jadi di situ dilakukan hawalah, bisa jadi di situ. Apa yang diberikan oleh BMT, jadi diusulkan agar debitur mendapatkan bantuan manajemen dari BMT. Jadi yang menguasai seluk-beluk usahanya. Jadi bisa jadi di situ kurang bisa memperhatikan cash flow, maka dibantu tenaga cash flow setiap kali kulakan penjualan itu laporan pada kami, bisa seperti itu. Atau keuangannya kita yang bantu mengendalikan. Atau proyek kalau tidak bisa betul, ya mohon maaf, kita dampingi tidak bisa, maka kita ambil alih, dialihkan pada anggota yang punya ini. Jadi hiwalah di situ bisa terjadi. Kemudian ada juga bantuan pemasaran, apalagi saat ini kami sudah membuat sistem aplikasi yang bisa membantu pemasaran daripada anggota-anggota kami. Kemudian langkah revitalisasi, evaluasi tentang potensi usaha anggota, membuat rekomendasi yang diajukan kepada, ini SOP-nya, melakukan pengingkatan ulang, melakukan lanjut, itu biasa prosedur itu. Nah, ini kalau melalui penyelesaian jaminan. Jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan. Jadi anggota sudah tidak memiliki kemampuan atau kesempatan usaha, anggota tidak punya itikat baik, karakternya tidak bagus, ya. Ini bisa diselesaikan dengan penyelesaian jaminan. Tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan biayaan setelah dilakukan penagihan secara persuasif dan intensif. Kemudian penyelesaian dengan cara non litigasi, ya. Non litigasi di luar pengadilan ini banyak dilakukan. Ini yang banyak masih seperti ini. Kemudian dengan cara jalur pengadilan, alhamdulillah sampai saat ini masih belum pernah. Itu. Lanjut. Yang non litigasi ada dua, ada dengan cara offset, ya. Mohon maaf ini teknis ini, jadi agak panjang sedikit ya. Jadi kami menyampaikan sesuai dengan ketentuan yang ada di kami. Mohon maaf, ini kami buka di antara seperti ini. Jadi penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh anggota, jadi AIDA, ya. Kemudian upaya ini sebagai upaya penyelesaian. Ada yang offset, yakni dilakukan apabila prosesnya anggota bersedia untuk menjual jaminan secara sukarela kepada BMT. Tapi di awal kami biasanya di dalam brosur akad itu kami sudah mengantisipasi atas saran daripada konsultan hukum, kami dikasih kuasa jual, ya, sehingga di situ kita bacakan juga pada saat transaksi, sehingga kalau terjadi apa-apa kita ingatkan, Pak, dulu sampean sudah memberikan kuasa jual pada kami, ini sudah ditandatangani, masih ingat nggak? Seperti itu. Itu diantara langkah-langkah, ya. Jadi satu yang dilakukan ini teknis sekali, analisa kecukupan, ya. Kemudian biaya belinya BMT berapa, kemudian nilai beli BMT berapa, ya. Harga maksimalnya berapa, minimalnya berapa, kemudian nilai taksasi, dan sisanya tetap dalam bentuk pembiayaan, ya, yang diangsur sampai lunas. Kalau toh memang jaminan itu lebih kecil daripada tanggungan yang ada. Dan pada kondisi seperti ini, ya mohon maaf, ini yang harus ditekankan. Tunggakan margin tidak dapat dimasukkan sebagai harga beli dari BMT. Nah ini, tunggakan margin tidak bisa dimasukkan sebagai harga beli dari BMT. Lanjut. Kemudian negosiasi dengan anggota tentang pembelian jaminan. Kemudian bila anggota ingin beli kembali, ya, yang akan dibeli oleh BMT, maka ya diberikan opsi dengan cara jangka waktu berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Jadi kami melakukan langkah persuasif seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan, maka lakukan pengikatan jual beli jika mereka sudah mampu lagi. Kemudian lakukan pelunasan dan proses administrasi, ini SOP-nya.
Yang kedua adalah dengan mulai mufakat. Jadi sesuai dengan klausul dalam perjanjian pembiayaan, setiap anggota yang timbul berdasarkan perjanjian ini dibuat antara anggota dan BMT, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Lanjut. Monggo nanti kalau memang ada yang kurang ini, saya kepingin juga masukannya. Toh andaikan ini nanti ditiru, kami sangat berterima kasih karena kami juga ikut berbagi ini. Kemudian yang dengan cara litigasi, ya litigasi adalah penyelesaian melalui jalur hukum yang dilakukan melalui Basarnas, ya. Tapi Jawa Timur masih belum ini. Kemarin ada teman-teman yang bagaimana menghidupkan Basarnas ini, Badan Administrasi Syariah Nasional, ya. Diharapkan dari sini, ya, ada penyelesaian yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara anggota BMT dan yang dibuat antara anggota, maka akan diselesaikan melalui jalur, ya, badan arbitrase atau pengadilan agama. Sebelum dilakukan proses litigasi melalui Basarnas, perlu dilakukan cek dan evaluasi. Tapi alhamdulillah ini tidak sempat terjadi, meskipun insya Allah kami senang kalau ini dilakukan. Gitu. Kemudian dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, jadi surat peringatan SP1, 2, dan 3 kepada BMT, dokumen janjian yang sebagai hak tanggungan sehingga secara yuridis posisi BMT jadi dapat, ya, jatuh tim fasilitas pembiayaan karena proses litigasi hanya dapat dilakukan apabila proses pembiayaan jatuh timbul. Lanjut. Ini hampir selesai. Jadi kemudian cek SOP-nya seperti ini, ya, mohon maaf, dilakukan checking dan evaluasi melanjutkan, kemudian mencari lawyer kalau memang dibutuhkan, kemudian buat usulan pembiayaan, prosedur seperti itu, memintakan rencana kerja dan target lawyer yang disetujui oleh manajer utama. Lanjut. Langkah yang dilakukan, ya mohon maaf, ini sangat detail karena ini kami ngambil di dalam SOP. Jadi pembuatan usulan penyelesaian ke manajer utama, pembuatan surat ini, ya, pengajian gugatan atau pendaftaran perkara, kemudian sidang, ya, kemudian putusan Basarnas, pendaftaran, putusan Basarnas atau pengadilan agama, permohonan pelaksanaan putusan, ya, kemudian pelaksanaan eksekusi oleh peradilan agama. Penyelesaian dengan agen, ya mohon maaf, ini kami belum sempat ke sana. Biayaan bersalah yang macet, ya, diselesaikan melalui agen atau pengacara karena tingkat kesulitannya sangat tinggi dengan cara memberikan ujro atau fee kepada pengacara sesuai dengan kesepakatan. Ini satu kali insya Allah, ya, iya mohon maaf, satu kali kami pernah melakukan dengan cara seperti itu karena orangnya sudah kelasnya kelas kakap, jadi kami butuh menyewa pengacara untuk penyelesaian ini. Dengan ini, ya, kemudian penyelesaian dengan pemutihan. Nah, ini yang jadi beban daripada koperasi, ya, sehingga harus dipertimbangkan cadangan PPAP setiap bulannya, ya, dilakukan pemutihan, masih tetap dilakukan penagihan. Selanjutnya nanti kalau ada pendapatan dimasukkan, ada pemasukan maka dimasukkan diakui dalam pendapatan. Lanjut. Nah, kemudian setelah dilakukan itu bukan berarti selesai, ya, tapi monitoring dan kontrol masih tetap jalan. Jadi pembiayaan yang restrukturisasi, ya, terhadap pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi harus dilakukan monitoring secara pasti. Kemudian penyelesaian pembiayaan melalui litigasi itu harus tetap juga dipantau. Kemudian monitoring pembiayaan melalui litigasi diperlakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses dilakukan telah dilakukan dengan baik. Lanjut. Dengan cara agen, ya, seperti tadi. Lanjut, biasa ini. Praktis, pedoman praktisnya, ya. Ini sikap mental untuk menangani pembiayaan bermasalah. Ini jangan sekali-kali menyatakan, waduh susah ini. Ini orang ruwet. Itu tidak boleh. Jadi tidak harus sebaliknya. Jadi tapi harus sebaliknya. Jadi tidak ada satupun masalah yang tidak dapat diselesaikan. Itu yang harus ditanamkan kepada AOP kita, AO bagian penagihan. Kemudian selalu berpikir positif dan bersikap optimis, itu yang harus diberikan kepada petugas. Jangan sekali-kali mencari kesalahan orang lain dengan menyatakan siapa kepala cabangnya, surveyornya siapa, atau yang merekomendasikan dulu siapa, ya kan?
yang nangin debitur ini, dia telah membuat kesalahan fatal sehingga pembiayaan ini menjadi bermasalah. Kami tidak mencari kambing hitamnya, tapi mencari kambing putihnya. Seperti itu. Lanjut. Jadi sikap mental untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah cari penyebab. Jadi menjadi masalah itu apa penyebabnya, solusi apa yang ditempuh untuk menyelesaikan, kemudian perbanyak sabar, usaha, ikhtiar mengikuti cara penyelesaian pembiayaan bermasalah. Nah ini biasanya kami sebelum memulai aktivitas kami melakukan duha. Biarpun salat duha tidak dilakukan, tidak disunatkan berjamaah, kami lakukan secara berjamaah. Kemudian kita doakan semua anggota, terutama penerima pembiayaan dan yang nabung, itu kita doakan semoga rezekinya semuanya lancar. Jadi semuanya kita doakan setiap pagi. Kemudian mohon pertolongan kepada Allah ya, sehingga pikiran kita terbuka, dibimbing oleh Allah ya. Kemudian diberikan dan doakan debitur yang bermasalah disadarkan oleh Allah dan dimudahkan rezekinya bisa melunasi pembiayaan. Apabila segala hal yang kita lakukan berhasil, maka jangan mengatakan keberhasilan itu karena kita, tapi karena fadlun minallah. Lanjut. Ini tip aja. Ini biasa kewajiban PPAP ya, biasanya lancar pun kita mencadangkan, kurang lancar demikian diragukan, tapi ini tidak full biasanya karena kita sudah mencadangkan dana cadangan 20% dari keuntungan di akhir. Demikian, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau baik monggo ditiru kami ya, terima kasih dengan cara ditiru. Kalau memang ada kekurang tepatan ya monggo kami menerima masukan. Semoga jadi perbaikan di tempat kami dan gerakan BMT pada umumnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.